Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Heribertus Setiadi. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang arus bolak-balik dengan guru mata pelajaran fisika kami yaitu Bapak Sauji ST. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu arus bolak-balik atau alternating current dan yang biasa disingkat dengan AC. Nah, jadi arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah ini, itu adalah merupakan contoh dari peralatan yang menggunakan arus bolak-balik. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan juga kapasitor. Nah, bisa kita lihat gambar di sebelah kiri itu. R itu adalah resistor, atau yang biasa menggunakan satuan ohm. Yang L adalah induktor, atau yang biasa menggunakan satuan Henry. Dan juga C itu adalah kapasitor, yang biasa menggunakan satuan Faraday. Nah, tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumus tegangan sama dengan V max sin dalam kurung omega T. Dan yang selanjutnya adalah arus atau I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik, seperti contohnya itu adalah voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Berdasarkan perhitungan didapatkan hubungan antara nilai efektifnya dan nilai maksimum yaitu sebagai berikut. Nah, tegangan efektif atau VEFF sama dengan V maksimum per akar 2. Yang berikutnya yaitu arus efektif atau IEFF sama dengan I maksimum per akar 2. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ada arus dan tegangan rata-rata. Nah, harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus arah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, di sini ada persamaannya yaitu arus rata-rata atau IR sama dengan 2I maksimum per Pi sama dengan 0,637 dikali I maksimum. Ya, persamaan yang kedua yaitu tegangan rata-rata atau VR sama dengan 2I maksimum per Pi sama dengan 0,637 dikali V maksimum. Nah, itu adalah rumus dari arus dan tegangan rata-rata. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Oh, di sini saya memiliki contoh soal untuk tegangan dan arus. Nah, soalnya adalah sebuah generator menghasilkan tegangan yang bersesuaian dengan fungsi V sama dengan 50 sin omega T. Nah, jika
V dalam volt dan T dalam second, tentukan tegangan rata-ratanya. Nah, maka di sini yang diketahui adalah V sama dengan 50 sin omega T dengan persamaan rumus V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, di sini kita sudah mengetahui persamaannya karena sudah dalam soal ditulis tegangan yang bersesuaian dengan fungsi V. Nah, yang kedua yang diketahui adalah V maksimumnya itu adalah 50 volt. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan rata-ratanya atau VR. Nah, maka VR sama dengan 2V maksimum per Pi sama dengan 2 dalam kurung 50 volt per Pi sama dengan 100 V per Pi sama dengan 100 V per. Nah, di sini Pi-nya kita menggunakan 3,14 dan menghasilkan jawaban itu 31,84 volt. Nah, jadi tegangan rata-ratanya adalah 31,84 volt. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu impedansi. Nah, apa itu impedansi? Impedansi adalah nama lain untuk hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan juga kapasitor yang dihubungkan dengan sumber alternating current atau AC. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung setiap komponen hambatan maupun menghitung menggunakan ohm. Impedansi dilambangkan dengan huruf Z dan memiliki satuan ohm. Nah, rumus dari impedansi adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi dengan XC kuadrat, dengan XL sama dengan omega L sama dengan 2PF dikali L, dan juga XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 PF dikali C. Nah, dapat kita lihat pada gambar, R merupakan hambatan resistor yang menggunakan satuan ohm, dan juga L yaitu induktansi induktor atau yang biasa menggunakan satuan Henry, dan juga C itu adalah kapasitansi kapasitor atau yang biasa menggunakan satuan Faraday. Nah, impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan kuat arus. Nah, di sini saya memiliki contoh soal impedansi. Soalnya yaitu terdapat suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut 10 ampere dan 80 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan harga impedansinya. Nah, yang sudah diketahui yaitu arusnya adalah 10 ampere dan juga tegangannya adalah 80 volt. Yang ditanyakan adalah harga impedansinya. Maka Z sama dengan V per I sama dengan 80 volt per 10 ampere, menghasilkan jawaban 8 ohm. Jadi harga impedansinya adalah 8 ohm. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, ada rangkaian murni dan kombinasi. Nah, dalam rangkaian murni dan kombinasi terbagi lagi menjadi beberapa materi. Yang pertama ada rangkaian resistif.
Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase. Nah, apa maksud dari keadaan sefase ini? Keadaan sefase artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Nah, di bawah ini merupakan rumus tegangan resistor dan arus yang mengalir melalui resistor. Pertama, rumus tegangannya atau VR sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, rumus dari arusnya yaitu IR sama dengan VR per R sama dengan V maksimum per R sin omega T sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada rangkaian induktif. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitu juga sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Nah, rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor yaitu sebagai berikut. Rumus tegangannya adalah VL sama dengan V maksimum sin dalam kurung omega T ditambah pi per 2 tutup kurung. Nah, lalu rumus arusnya itu adalah IL sama dengan I maksimum sin omega T. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga atau yang C, yaitu rangkaian kapasitif. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar, yang garis yang berwarna biru itu adalah arus, dan garis yang berwarna merah itu adalah tegangan. Nah, berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Nah, untuk rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor yaitu sebagai berikut. Nah, untuk rumus tegangannya itu adalah VC sama dengan V maksimum sin buka kurung omega T dikurangi dengan pi per 2 tutup kurung. Nah, untuk rumus arusnya yaitu IC sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, kita lanjut ke yang keempat atau yang D, adalah rangkaian seri antara R dan L. Nah, apabila R dan L dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku persamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah VR sama dengan I dikali R. Untuk yang kedua yaitu VL sama dengan I dikali XL. Nah, untuk V totalnya itu adalah akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, untuk impedansi mutlaknya, nah, Z yang seperti dikurung dengan garis lurus itu adalah impedansi mutlak sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, tan fase sudutnya sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Nah, teman-teman juga bisa
melihat pada gambar di samping. Yang berikutnya yaitu yang E atau yang kelima adalah rangkaian seri antara R dan C. Nah, apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlakulah persamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama VR sama dengan IR. Yang kedua itu adalah VC sama dengan I dikali XC. Nah, untuk V totalnya sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat. Nah, untuk impedansi mutlaknya itu sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Untuk tan sefasenya, sudut fasenya sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. Nah, teman-teman juga dapat melihat gambar untuk materi rangkaian seri antara R dan C. Lanjut ke yang keenam atau yang F adalah rangkaian seri antara L dan C. Nah, apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, teman-teman bisa melihat pada gambar L itu adalah induktornya dan yang C itu adalah kapasitor. Nah, untuk yang I itu dimaksudkan untuk arusnya. Nah, V sama dengan VL dikurangi VC. Jika VL lebih dari VC, maka bersifat induktif atau sama dengan Pi per 2. V sama dengan VC dikurangi VL jika VL kurang dari VC dan bersifat kapasitif. Nah, untuk sudut fasenya sama dengan min Pi per 2. V sama dengan 0 jika VL sama dengan VC, maka terjadilah sebuah resonansi. Nah, dengan cara yang sama atau RL dan RC, maka impedansinya sama dengan XL dikurangi XC jika XL lebih dari XC, dan XC dikurangi XL jika XL kurang dari XC. Nah, impedansinya sama dengan 0 jika XL sama dengan XC dan terjadi resonansi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu rangkaian seri R, L, dan C. Nah, apabila rangkaian R, L, C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka berlaku persamaan sebagai berikut. VR sama dengan I dikali R. Nah, VL sama dengan I dikali XL. Nah, itu yang ketiga, VC sama dengan I dikali XC. Nah, untuk impedansinya sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC tutup kurung kuadrat. Nah, sama dengan V per I. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah buka kurung VL dikurangi VC tutup kurung kuadrat. Nah, untuk VR sama dengan V maksimum sin omega T. Dan VL sama dengan V maksimum sin buka kurung omega T ditambah 90 derajat tutup kurung. Nah, untuk VC sama dengan V maksimum sin buka kurung omega T dikurangi 90 derajat tutup kurung. Nah, kita lanjutkan pada contoh soal
rangkaian murni dan kombinasi. Nah, untuk soalnya, pada rangkaian seri R dan C, jika terjadi resistif dan tegangan kapasitif masing-masing adalah 20 V dan 40 V, maka tegangan totalnya adalah. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah tegangan totalnya. Dan yang diketahui adalah tegangan R sama dengan 20 volt, dan untuk yang VC sama dengan 40 volt. Dan yang ditanyakan adalah V totalnya sama dengan berapa? Nah, maka V total sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat sama dengan akar 20 V kuadrat ditambah 40 V kuadrat sama dengan 400 V ditambah 1600 V menghasilkan akar 2000 volt, atau bisa kita sederhanakan menjadi 20 akar 5 volt. Jadi untuk tegangan totalnya itu adalah 20 akar 5 volt. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu adalah rangkaian resonansi. Nah, pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Nah, apa maksudnya impedansi rangkaian bernilai real? Nah, artinya adalah komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Nah, besar reaktansi induktif dan kapasitif sama dengan XL sama dengan XC. Nah, tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar impedansi mutlak sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Nah, besarnya frekuensi resonansi rangkaian yaitu frekuensi resonansi atau yang bisa ditulis dengan FR sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Nah, untuk frekuensi sudut rangkaian resonansinya yaitu frekuensi sudut resonansi atau yang bisa dituliskan dengan omega R sama dengan 2 pi FR sama dengan 2 pi 1/2 pi akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. Nah, teman-teman juga bisa melihat keterangan di samping untuk mengetahui lebih jelasnya, atau jika teman-teman belum mengetahui apa itu L dan juga C. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu ada daya pada rangkaian bolak-balik. Nah, dalam listrik bolak-balik juga dikenal dengan konsep daya. Nah, definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah atau DC, yaitu perkalian antara tegangan antar ujung komponen dengan arus yang melaluinya. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika harus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Nah, bersamaan dengan lenyapnya medan magnet tersebut, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Nah, hal yang sama terjadi juga pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, ketika arus mencapai harga 0, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik diubah menjadi arus. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya,
atau yang terakhir adalah penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Nah, untuk penerapan rangkaian listrik bolak-balik yang pertama itu adalah tuning. Nah, kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Nah, supaya stasiun receiver-nya mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel atau kapasitornya harus diputar sehingga terjadi resonansi. Nah, untuk yang kedua itu adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada filter aktif dan yang kedua adalah filter pasif. Nah, apa yang membedakan keduanya ini? Nah, hal yang membedakan keduanya adalah jika pada filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal, masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Sedangkan pada filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional atau yang biasa disebut dengan op-amp. Nah, filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa menjadi tambahan materi untuk teman-teman yang menonton video ini. Nah, terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.